Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Prodi IPS kelas A semester 5. Di sini saya akan mewawancari seorang pegiat sejarah, yakni nama akrabnya atau nama panggungnya itu Mas Aang. Beliau lulusan S1 memang di IAIN Madura dan sekarang menempuh S2 di UI Maling. Pada malam hari ini saya akan mewawancari tentang seputar sejarah dunia, yang mana terlebih fokus pada revolusi Cina. Perlu kita ketahui, banyak kejadian-kejadian ataupun sejarah mencatat gitu kan. Cina mulai dari dulu memang sampai sekarang pun sudah pengaruhnya sangat besar gitu kan, khususnya di Indonesia. Apalagi banyak memang keturunan Cina yang ada di Indonesia pada saat ini gitu kan. Banyak kita temukan. Nah, untuk lebih singkatnya waktu, mungkin saya langsung akan menanyakan terhadap pegiat sejarah Mas Aang itu sendiri, bagaimana sih latar belakang gitu kan, latar belakang kok bisa ada revolusi Cina? Yang latar belakangi revolusi Cina itu kita tahu ya, bahwasanya memang Eropa itu adalah memiliki mental kolonial, artinya untuk menjajah, punya sifat-sifat kolonialisme, tapi biasanya melalui perdagangan dan ekonomi. Nah, tidak berhenti di situ, biasanya pedagang-pedagang dari Eropa itu ingin menanamkan suatu ideologi pada suatu negara. Lebih-lebih dalam catatan sejarah itu di Asia, khususnya di Cina, itu terjadi pada akhir abad 19. Bagaimana paham-paham nasionalisme dan demokrasi itu sudah ingin mulai ditanamkan oleh pedagang-pedagang barat terhadap negara di kawasan Asia, khususnya pada Cina. Kita tahu Cina itu memiliki sistem pemerintahan yang feodal ataupun monarki. Kan tetapi pedagang itu masuk pada suatu negara sangat susah apabila memasuki suatu negara itu memiliki sistem monarki ataupun feodal, karena keputusan tertingginya itu adalah ada di kerajaan. Bagaimana raja itu, sabda raja itu menjadi undang-undang resmi ataupun yang instruksi yang patut dijalani dalam kehidupan suatu negara. Nah, di Cina sendiri itu terjadi revolusi, latar belakangi itu awalnya adalah karena pedagang dari lebih-lebih dari Prancis, dan tapi yang terkenal itu adalah dari Inggris. Dia yang masuk dunia itu dari Inggris, yang menjual rempah-rempah. Akan tetapi pernah mendapat suatu peringatan dari dinasti ketika itu, dinasti Qing kalau nggak salah, itu karena akan terjadi sesuatu yang berbahaya ketika hal itu diperjualbelikan. Karena rempah-rempah sendiri di Cina itu kan kita tahu menjadi para petani itu menanam rempah-rempah. Jadi kalau didatengin orang luar, maka khawatir para petani itu akan dijajah ataupun pertaniannya bergantung pada pendatang tadi, yaitu pedagang-pedagang dari Eropa, lebih-lebih dari Inggris. Berarti ya, memang faktornya itu dari eksternal berarti ya. Dari eksternal yang ingin menjajah masyarakat ataupun pemerintahan dari Cina tersebut. Setelah itu coba Mas Aang mungkin berikan kronologi singkatnya saja gitu kan. Seperti apa sih revolusi Cina itu setelah memang faktornya, kalau memang itu dari eksternal gitu kan, dari pihak luar Cina,
Itu mungkin kronologinya seperti apa? Kronologi singkatnya lah. Biasanya pedagang itu menggunakan sistem penghasutan dari kepada apa namanya, penghasutan yang dimasukkan pada rakyat untuk memberontak dinasti ataupun kekuasaan yang sah di satu negara, sehingga pedagang tadi itu sempat menghasut warga Cina untuk melakukan pemberontakan atau revolusioner dengan berbagai dalih seperti korupsi ataupun acuh tak acuhnya suatu dinasti, itu lebih-lebih di Cina, sehingga ketika itu terjadi massa yang lumayan besar untuk meruntuhkan dinasti Qi. Itu yang kemudian menjadi awal mula revolusioner itu sekitar abad 19 ya, 19 akhir latar belakangnya, tapi berlanjut pada 1911 sampai 1912 itu terjadi perang, namanya perang Manchu, perang Manchu 1 dan perang Manchu 2. Itu yang kemudian Cina itu dijadikan suatu pemerintahan yang demokrasi ataupun republik, sifatnya republik, tidak lagi menggunakan kedinastian atau kekaisaran ataupun kerajaan yang menggunakan sistem monarki. Nah, ini adalah hasutan dari para pedagang Pedagang yang dari luar berarti. Pedagang yang dari luar, dari Eropa tadi seperti Inggris, memang untuk mengobok-obok satu negara supaya ekonominya itu dikuasai. Berarti memang dicuci otaknya lah, semacam mencuci otak untuk memberontak gitu kan. Untuk memberontak dengan dalih tadi, pertama itu adalah rajanya itu adalah korupsi. Kemudian yang kedua adanya nepotisme ataupun hal yang ditutup-tutupi, tidak ada keterbukaan dari raja untuk kepentingan negara, sehingga rakyat Cina ketika itu terpengaruh, kemudian melakukan massa yang besar untuk meruntuhkan suatu kerajaan yang sah. Itu yang terjadi di Cina, Sehingga terpecah belah ya. sehingga terpecah belah, bukan terpecah belah, berubah sistem kepemerintahannya menjadi demokrasi. Berarti kayak Indonesia mungkin ya. Indonesia hari ini. Nah, dari beberapa fakta di latar belakang serta kronologisnya gitu kan, ini agak mirip mungkin ya, agak mirip dengan kejadian yang ada di Indonesia. Dulu kan memang Indonesia itu kan dijajah oleh kolonial Belanda, Jepang, Perancis, Inggris itu kan, sehingga dia juga apa? Tapi itu kan beda apa ya? Hanya beda peran saja dan beda apa juga ya? Ya intinya beda lah dengan di Cina gitu kan. Nah, dari revolusi Cina ini gitu kan, kira-kira pengaruh terhadap dunia itu seperti apa, baik di tatanan sosial, politik, ekonomi atau lain sebagainya, ya khususnya Indonesia gitu kan, khususnya Indonesia, pengaruh terhadap negara-negara lain gitu kan dalam revolusi Cina ini seperti apa, Mas? Karena kan perlu kita akui bersama gitu kan, kita juga penganut demokrasi gitu kan. Apa mungkin itu karena adanya revolusi Cina, atau kita itu menganut dari yang lain gitu kan, dicoba oleh yang lain? Cina itu sebenarnya setelah dinasti Qing itu ada namanya dinasti Manchu. Kita lihat tadi itu terjadi peperangan dinasti Manchu satu, yang memang kemudian dinasti Manchu setelah rakyat. Tapi di situ yang perlu digarisbawahi itu adalah munculnya dari pengaruh pedagang-pedagang luar seperti Prancis itu mampu menciptakan suatu masyarakat yang berbentuk organisasi-organisasi yang memiliki ideologi yang berbeda. Ideologinya adalah nasionalisme dan liberalisme. Nah, ini juga berdampak pada kawasan Asia. Sebagaimana selalu terjadi percekcokan antara paham komunisme dan
liberalisme dalam sisi politis. Kan Cina kan memang awalnya monarki, kemudian karena berbagai massa organisasi yang dipengaruhi oleh pedagang tadi kemudian melahirkan republik dan demokrasi. Nah, ini yang menjadi wajah di Asia untuk kemudian melakukan seperti di Indonesia. Dampaknya itu adalah ingin melakukan perubahan dalam pembentukan negara. Seperti dulu kan negara Indonesia itu memiliki beberapa kerajaan-kerajaan yang terpecah dari peninggalan-peninggalan nenek moyang. Lah kemudian habis berhasil mengusir kerajaan Belanda, itu kita memiliki apa istilahnya, konsep para pendiri negara itu untuk mendesain suatu negara ingin dijadikan republik. Makanya dulu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat pada RIS pada awal kemerdekaan itu sekitar 1945 sampai 19 berapa itu ya. Nah, itu yang kemudian memang salah satu dampak yang terlihat atau dirasakan dari revolusi Cina tadi. Oh, itu dari sistem pemerintahan gitu. Kalau dari sistem mungkin sistem ekonomi atau dari sistem ekonomi dan sosial karena sangat berbeda. Ketika satu negara itu sistem ekonominya biasanya bergantung kepada sistem negaranya. Sistem ekonomi pada satu negara itu pasti tergantung pada sistem politis. Artinya kekuasaan yang digunakan ketika monarki itu pasti pola ekonominya itu adalah pola peti tadi. Jadi tidak ada hak kepemilikan oleh rakyat, semuanya adalah milik raja. Akan tetapi di Indonesia karena di sini adalah Republik Indonesia Serikat pada masa itu, maka hak tanah itu sudah dikembalikan ke rakyat sehingga muncullah suatu sertifikat. Nah, dari sertifikat ini cuma ditarik pajak, namanya itu adalah pajak tanah. Dan kemudian bisa dikelola oleh berbagai daerah yang kemudian menjadi retribusi. Itu pajak yang otonomi yang dikelola oleh daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola ekonomi tadi. Dan kemudian dalam itu secara sistem dan secara tradisional sangat berpengaruh pada pasar. Di situ ada pasar bebas. Artinya pasar bebas itu di mana masyarakat itu sudah mulai berdagang itu tanpa adanya tekanan-tekanan ikut campur dari pemerintahan. Kalau sebelumnya masyarakat ketika memasuki pada sistem monarki, pada suatu pasar, maka harus mengikuti pola atau perundang-undangan yang dimiliki oleh kerajaan. Akan tetapi ketika ekonomi sudah tidak lagi ada sedikit kebebasan, artinya transaksi dalam ekonomi itu sudah dipasrahkan pada pelaku, baik secara individu atau dua orang yang melakukan transaksi ekonomi. Nah, itu berarti untungnya ada revolusi Cina gitu kan. Dan itu dari segi ekonomi. Dan dari segi sosial, Indonesia mulai berani memunculkan dari dampak revolusi Cina tadi. Indonesia itu sudah mulai berani memunculkan sebuah organisasi masyarakat. Dulu kita tidak pernah mengenal istilah organisasi, perkumpulan yang disebut dengan organisasi. Bedanya perkumpulan biasa dengan organisasi itu, kalau organisasi kan biasanya tidak pernah lepas dari ideologi. Itu. Kalau perkumpulan biasa itu tidak memiliki ideologi, jadi hanya berkumpul saja, bukan perbedaan sederhananya. Nah, dari dampak revolusi Cina yang kemudian dipengaruhi oleh Inggris itu memberikan dampak terhadap Indonesia. Masyarakat Indonesia itu sudah mulai berani membentukkan organisasi masyarakat. Itu terjadi pada pra kemerdekaan, seperti kita tahu ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, yang itu semuanya adalah lahir ketika pra kemerdekaan. Atau PKI juga masuk mungkin ya? PKI itu juga
muncul atau dampak dari revolusi Cina. Tapi itu dari segi sosial, dari segi kedaulatan, karena ada revolusi Cina, Indonesia itu memiliki rasa optimisme untuk melawan kolonialisme tadi, artinya untuk melawan Belanda. Karena kita tahu ya, Cina itu adalah bangsa yang besar. Tapi sebesar-besarnya Cina itu sempat kalah pada Jepang ketika di perang itu terjadi perang di Korut antara itu hampir 1 tahun. Cina itu berperang dengan Jepang, kemudian kalah Cina. Nah, dengan kekalahan itu sehingga juga menjadi salah satu faktor ada revolusi Cina. Nah, dampak dari revolusi Cina ini ternyata terhadap masyarakat Indonesia itu memiliki menanamkan rasa optimisme untuk mengusir Belanda. Bayangkan, Indonesia itu dari sisi peralatan alutsista peperangan yang dikenal dalam sejarah itu hanya memburu Cina. Seandainya ada orang mau merdeka ketika itu ya hanya lelucon saja. Bagaimana mungkin kita akan melawan suatu negara besar seperti kerajaan Belanda yang memiliki senjata yang sudah bersifat elektrik seperti pesawat tempur, tank. Akan tapi karena ada revolusi Cina, masyarakat Indonesia itu optimis. Dan Cina saja yang bangsanya besar, kita tahu fanatismenya kuat, fanatismenya juga kuat. Itu terjadi pergolakan, bisa mengubah sistem negara, apalagi di Indonesia. Indonesia yang juga bangsanya besar untuk melawan yang sama besar hanya kalah di persoalan alat saja. Nah, itu salah satu dampak dari revolusi Cina yang dirasakan di Indonesia. Oh ya, tapi yang mungkin itu ya pengaruhnya terhadap Indonesia. Bisa saya simpulkan, mungkin gak usah simpulkan sendiri oleh teman-teman yang mendengarkan gitu kan. Simpulkan sendiri oleh teman-teman yang melihat video podcast ini gitu kan. Ya semoga saja ini bermanfaat juga gitu kan, dan bisa menanamkan sebuah rasa nasionalisme terhadap negara kita, negara tercinta kita yaitu. Iya, tapi gini, pemberontakan di Cina itu di awal sekitar 10 Oktober 1911 tahun 1911. Itu pemberontakan awal. Itu terjadi pemberontakan yang sangat dahsyat sehingga mengangkat emosi masyarakat Cina itu untuk melakukan revolusioner. Itu biasanya tercatat dalam sejarah 10 Oktober 1911. Mungkin juga termasuk pada Sumpah Pemuda gitu kan, dan organisasi pemuda yang lainnya, mungkin organisasi mahasiswa yang lainnya, mungkin yang waktu pra kemerdekaan mungkin itu juga itu salah satu saya nggak bisa bagaimana untuk menganalisis apa karena kebetulan, karena Indonesia juga memiliki catatan penting dalam Oktober. Sama-sama Oktober ya, sama-sama Oktober. 22 Oktober itu ada resolusi jihad, dan 10 Oktober itu ada apa kalau di Indonesia itu? Awal dari pemikiran untuk berontak terhadap kolonial hingga menghasilkan 10 November itu saya nggak tahu apakah memang kebetulan, tapi kan tahunnya yang beda. Mungkin Oktober ini sakral mungkin ya, bisa jadi. Karena dalam sejarah revolusi Cina itu awal pemberontakan itu 10 Oktober 1911 itu dipimpin oleh Li Huanyung. Sulit ya baca sulit karena ini bahasa Mandarin. Nah itu sekilas ya, tapi ada lebih dalamnya itu banyak buku-buku tentang revolusi Cina. Tapi yang jelas semua negara itu memiliki sejarah revolusinya sendiri. Seperti revolusi Prancis, dan Indonesia juga sempat mengalami sejarah revolusi dari kolonial, larinya dari kolonial atau mengusirnya kolonial, sehingga Bapak Soekarno disebut revolusioner. Tapi ini mungkin ya, yang Cina ini mungkin salah satu sejarah yang memang pengaruhnya sangat berdampak terhadap negara-negara yang khususnya Indonesia mungkin ya. Tapi dari pasca revolusi pemerintahan Cina itu mulai sadar
mulai sadar mengelola bahwasanya ini adalah skenario atau memang apa namanya strategi atau rencana atau wacana yang sudah dilakukan oleh Barat. Jadi Eropa, karena Eropa kita tahu kan Eropa menjadi kecermerlangan sejak Perang Dunia Kedua, dan sehingga mau menguasai Cina nggak sadar. Baru nanti muncul lagi pada 1949 itu ada Mao Zedong. Kemudian mau Cina itu belajar dari masa lalunya dan akhirnya kembali lagi muncul menghasilkan satu ideologi baru yang disebut dengan komunisme tadi. Sehingga liberalisme yang ditanamkan oleh Barat terhadap Cina itu sudah mulai dikikis perlahan sehingga mungkin komunisme, tapi tetap menggunakan sistem Republik Rakyat Cina. Jadi dikembalikan pada rakyat, tapi menggunakan sistem negara pemerintahan komunisme. Kan ada perbedaan antara liberalisme dan komunisme dari sisi pemerintahan dan politik. Biasanya kalau liberalisme itu kan memiliki suatu konsep yang namanya demokrasi, tapi kalau komunisme itu memiliki satu konsep di mana rakyat adalah kuasa tertinggi dari suatu pemerintahan negara, sehingga tidak ada strata sosial. Ya, beda dengan yang dibangun oleh liberalisme tadi. Ya teman-teman mungkin ini saja diskusi pada malam hari ini dengan Mas Aang gitu kan. Ya, Mas Aang selaku pegiat sejarah gitu kan, pegiat sejarah. Ya mungkin ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.